Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Silva Zahra dari kelas 2E, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tugas akhir semester atau ujian akhir praktikum organisasi dan arsitektur komputer dengan asisten dosen Bang Tanzil Azizir Ramadan dan juga Bang Ihsan Alfarezi dengan dosen pengampu Bapak Rizky Akbar Ramadan Eskom Infkom. Baiklah, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cas, di mana dengan prosedur sebagai berikut. Langsung saja kita masuk pada aplikasi SMP Chess. Di sini kita akan melakukan settingan pada multiprosesor, main memory, dan juga chess-nya. Dari soal pertama tadi, kita akan menggunakan memori organization SMP, number of prosesornya 1, protokol Messi, dan bus arbitration-nya random. Lalu word weight-nya 32, word by block-nya 8, block size-nya 32 bit, dan main memory size-nya adalah 2 MB. Yang dimana block inches-nya 128 dan chess size-nya 4 KB dengan mapping fully associative dan replacement policy LRU. Setelah setting dilakukan, kita akan menggunakan trace Nacha 7. Baiklah, hasil misread yang didapat yaitu dengan hits 73,908% dan miss-nya 26,092%. Baiklah, saya akan melakukan settingan yang kedua, di mana di sini kita akan merubah block in size-nya menjadi 256 dan chess size-nya 8 KB. Masih menggunakan trace NASA 7 seperti tadi. Hasil misread yang didapat adalah sebagai berikut, di mana hits-nya 74,609% dan miss-nya 25,391%. Baiklah, mungkin itu sampel untuk soal nomor 1, yang dimana mengandung pertanyaan apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok untuk berbagai ukuran chess dan mengapa. Misread meningkat seiring meningkatnya ukuran blok untuk berbagai ukuran chess karena adanya fenomena yang disebut dengan conflict misses. Ketika ukuran blok semakin besar, maka setiap blok akan dapat menyimpan lebih banyak data. Dengan ukuran blok yang besar, kemungkinan terjadinya konflik antara alamat-alamat memori yang ingin disimpan dalam blok yang sama juga semakin besar. Lalu, apakah pollution point muncul dalam percobaan ini? Apakah pengaruh pollution point terhadap bertambah atau berkurangnya misread seiring dengan bertambahnya ukuran chess? Iya, terjadi. Pengaruh pollution point terhadap bertambah atau berkurangnya misread seiring dengan bertambahnya ukuran chess dapat bervariasi tergantung pada karakteristik aplikasi dan pola akses data. Namun, secara umum ada beberapa hal yang mesti diperhatikan seperti penambahan ukuran chess, pengaruh terhadap misread, dan juga optimalisasi chess. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu pada ukuran blok berapa misread meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut misread meningkat. Misread dapat meningkat kembali pada ukuran blok yang terlalu besar. Peningkatan misread pada ukuran blok yang besar terjadi karena adanya fenomena yang disebut sebagai tracing. Tracing terjadi ketika ukuran blok
terlalu besar sehingga menyebabkan cache tidak efektif dalam menyimpan data yang relevan dan sering diakses. Saat ukuran blok terlalu besar, cache akan menyimpan lebih banyak data dalam setiap bloknya. Untuk pertanyaan nomor 4, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap misthread? Yaitu pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache. Yang pertama, pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache mengacu pada bagaimana ukuran blok dalam cache dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan cache untuk menyimpan data. Semakin besar ukuran blok, semakin banyak data yang dapat disimpan dalam satu blok. Lalu pengaruh blok terhadap misthread, yaitu pengaruh blok terhadap misthread berkaitan dengan bagaimana ukuran blok dalam cache dapat mempengaruhi tingkat misthread atau kegagalan cache dalam menyediakan data yang diminta. Dengan demikian, meskipun pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dan pengaruh blok terhadap misthread saling terkait dalam konteks manajemen cache, keduanya memiliki fokus yang berbeda. Pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache lebih menitikberatkan pada efisiensi penggunaan cache dan overhead. Sedangkan pengaruh blok terhadap misthread lebih menyoroti konsekuensi dari ukuran blok terhadap tingkat kegagalan cache dalam menyediakan data yang diminta. Baiklah, ini adalah hasil screenshot dari konfigurasi-konfigurasi tadi yang telah disebutkan. Lanjut, kita masuk pada soal yang kedua, yaitu pengaruh pada replement spolize dengan prosedur sebagai berikut. Langsung saja kita masuk pada aplikasi SMPCS kembali, di mana di sini kita akan melakukan setting untuk soal yang nomor 2, yaitu prosesor SMP, number prosesor 1, protokol MACI, bus arbitration-nya adalah random. Lalu word weight-nya yaitu 16, word weight block-nya juga 16, dengan block size 32 bit. Lalu blocks in main memory-nya yaitu 8192 dengan block in size-nya 128 4KB. Di sini kita menggunakan set asosiatif dan chipset-nya adalah 16. Di sini saya akan mencoba replacement spolize terlebih dahulu. Setelah setting selesai dilakukan, kita akan memilih trace. Di sini saya menggunakan trace R. Maka hasil misthread yang didapat yaitu dengan hits 90 260% dan miss-nya 9 740%. Lalu di sini saya akan mencoba mengganti replacement spolize-nya dengan Vivo.
Maka misal yang didapat yaitu dengan hits 89,318% dan missnya 10,682%. Baiklah, itu mungkin sampel untuk soal nomor 2. Di sini ada 4 pertanyaan yang dimana pertanyaan pertama adalah apakah yang dimaksud dengan replacement policy, bagaimana kegunaan atau pengaruhnya terhadap kinerja sistem. Replacement policy adalah aturan atau strategi yang digunakan dalam manajemen CES untuk menentukan data mana yang akan dihapus dari CES ketika CES sudah penuh dan data baru perlu disimpan. Tujuan dari replacement policy adalah untuk memilih data yang paling cocok untuk dihapus agar kinerja sistem tetap optimal. Kegunaan dan pengaruh replacement policy terhadap kinerja sistem sangat penting karena keputusan yang diambil dalam memilih data mana yang akan dihapus dapat mempengaruhi efisiensi CES dan akurasi prediksi CES hits. Lalu, soal kedua yaitu secara umum, manakah replacement policy dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Yaitu, LRU sering dianggap sebagai replacement policy dengan tingkat miss rate terbaik karena kecenderungan untuk mempertahankan data yang sering diakses dalam CES. Di sisi lain, random adalah replacement policy sering dianggap sebagai yang paling buruk karena keputusan penggantian data yang dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan pola akses data. Soal ketiga, analisislah apakah setiap trace file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy, apakah manfaat kinerja seluruh replacement policy terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file trace-nya. Setiap trace file dapat mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy dalam cache memory. Hal ini disebabkan oleh pola akses data yang berbeda dalam setiap trace file, yang dapat mempengaruhi efektivitas dari setiap replacement policy. Manfaat kinerja dari seluruh replacement policy tidak selalu terjadi untuk semua tolak ukur dan dapat bergantung pada file trace yang digunakan. Pertanyaan keempat, kesimpulannya, apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU dan random ke LFU atau dari random ke FIFO. Mengapa? Penggunaan replacement policy yang konkret dapat meningkatkan kinerja sistem dalam manajemen CES. Replacement policy yang tepat dapat membantu mengoptimalkan penggunaan CES, mengurangi miss rate, meningkatkan CES hit rate, dan secara keseluruhan meningkatkan efisiensi sistem. Dalam konteks perbandingan antara random, LRU, LFU, dan FIFO, secara umum, langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, alasan utama mengapa langkah dari random ke LRU dianggap memiliki manfaat yang lebih besar adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, LRU memiliki konsep yang lebih cerdas. Yang kedua, LRU memiliki kinerja yang baik dalam kasus umum. Dan yang ketiga, random, LFU, dan FIFO memiliki keterbatasan. Dengan demikian, langkah dari random ke LRU cenderung memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja sistem. LRU memiliki pendekatan yang lebih cerdas dalam memilih data yang akan disimpan dalam CES berdasarkan pola akses data, sehingga cenderung memberikan hasil yang lebih baik dalam mengurangi miss rate dan meningkatkan CES hit rate. Meskipun setiap replacement policy memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, LRU umumnya dianggap sebagai pilihan yang lebih optimal untuk meningkatkan kinerja sistem dalam manajemen CES. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.